Prof, saya bisa menerima kalau ada pertemuan antar dapil paling nggak setahun sekali dengan kepala daerah. Kalau bisa ditambahkan setiap dia merancang APBD harusnya DPD dapilnya ada di situ dan ikut merancang. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ongkong kan gitu tuh. Nah sekarang bagaimana dan kapan harus dilaksanakan itu, Prof? Itu aja sih. Maksudnya kalau semua udah mulai bergerak, saya juga kali tersinggung dengan saudara saya Pak Pendra. Katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Prof? Terima kasih. Pernahkah kamu bayangkan seorang pelawak terkenal bisa berbicara dengan serius mengenai kebutuhan rakyat? Inilah momen yang mengejutkan ketika Komeng, anggota DPD RI terpilih, melepaskan topeng komedinya dan berbicara dengan nada tegas. Dalam lingkungan komedinya yang sering dipenuhi dengan humor dan lelucon, Komeng tiba-tiba menjadi sorotan ketika ia menunjukkan sisi seriusnya dalam sebuah pertemuan penting. Biasanya dikenal sebagai sosok yang menghibur, kali ini ia hadir sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi konstituennya. Dalam sebuah pernyataan yang mengena, Komeng mengusulkan perlunya pertemuan rutin antara daerah pemilihan, dapil, dan kepala daerah. Saya bisa menerima kalau ada pertemuan antara dapil paling nggak setahun sekali dengan kepala daerah, sama seperti bertemu dengan kepala negara setahun sekali, ujarnya. Ia menambahkan, Badan Perwakilan Desa BPD juga harus dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD agar suara rakyat benar-benar terwakili. Namun, di balik saran-saran bijaknya, terdapat ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem yang ada. Komeng mengkritik keras keterlibatan partai politik yang seringkali menghalangi keputusan anggota independen. Saya cuma pengen semua orang bertanya seperti itu, berbicara seperti itu, nah sekarang bagaimana dan kapan dilaksanakan, ungkapnya, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan. Katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut komentar pribadi kami tentang Komeng, idola mimin sang legenda hidup komedi Indonesia yang tiba-tiba jadi serius. Semoga lucu ya. Kalau Komeng tiba-tiba serius begini, jangan-jangan hujan es bakal turun besok. Dunia mulai kebalik kayaknya. Lagi nonton Komeng di DPD, kirain bakal ketawa. Malah dapat motivasi hidup. Siap-siap dia ketawa nih. Ini Komeng beneran? Atau jangan-jangan ada jin yang nyamar? Kok tiba-tiba suaranya bikin merinding bukannya ngakak? Dunia ini memang penuh misteri. Dulu dinosaurus punah, sekarang Komeng jadi serius. Apalagi yang bakal terjadi? Gue curiga abis ini Komeng bakal nulis skripsi tentang ekonomi rakyat. Coba tebak, bab pendahuluannya ada berapa punchline? Kalau Komeng aja bisa serius, berarti udah saatnya gue juga mulai nabung buat masa depan. Sepertinya Komeng baru dapat titisan roh wakil rakyat. Besok-besok bisa saja jadi pengganti wakil presiden nih. Hati-hati Fufu Fafa. Plot twist kehidupan. Komeng lebih ngerti APBD daripada gue yang tiap tahun bikin resolusi mau nabung. Waktu Komeng serius, gue sampai ngecek kalender. Jangan-jangan udah ganti dimensi. Meskipun Komeng mengajukan solusi konkret, tantangan dalam implementasi saran-sarannya masih menyisakan pertanyaan. Bagaimana cara agar semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan rakyat? Hanya waktu yang akan menjawab. Menariknya, publik pun mulai membandingkan cara Komeng berbicara dengan anggota dewan lainnya, bahkan menyebutnya lebih cerdas daripada figur publik lain seperti Ridwan Kamil, Bang Dul dan Mulyono. Komeng mode serius ternyata lebih cerdas dan berwibawa dari orang yang punya akun Fufu Fafa, tulis netizen, menunjukkan pengakuan akan perubahan sikap Komeng. Reaksi positif ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan lebih banyak pejabat yang memiliki visi dan keberanian untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi rakyat. Hal ini bisa jadi sinyal bagi politisi lain untuk lebih serius dalam menjalankan tugasnya. Melalui ungkapan jujurnya, Komeng menyentuh hati banyak orang. Ia bukan hanya sekadar pelawak, ia adalah sosok yang peduli dengan kondisi masyarakat dan ingin membawa perubahan nyata. Dengan nada serius, ia membangkitkan harapan dan keinginan akan masa depan yang lebih baik. Dalam dunia politik yang seringkali dibanjiri dengan lelucon dan ketidakpastian, kemunculan Komeng sebagai suara serius rakyat memberikan harapan baru.
Apakah kita akan melihat lebih banyak wakil rakyat yang berani mengambil sikap serupa? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi yang pasti, momen ini menjadi pengingat bahwa bahkan pelawak pun dapat berdiri sebagai pahlawan rakyat.